Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Babah Fahmi Channel. Pada kesempatan kali ini, Babah Fahmi ingin menjawab salah satu komentar dari sahabat BFC mengenai doa menggunakan khodam. Bagaimana keseluruhan pembahasan ini? Tapi sebelum melanjutkan bahasan ini, ada baiknya sahabat BFC semua yang BFC hormati, klik tombol subscribe terlebih dahulu, lalu tekan tombol like, komen, dan share agar BFC terus berkembang dan bisa upload video setiap hari dan menjawab pertanyaan secara satu persatu. Oke, libas. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai saat ini kita selalu diberi nikmat, hidayah, dan rahmatnya yang tidak bisa kita hitung jumlahnya. Maka daripada itu, kita harus senantiasa bersyukur atas apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita selaku hambanya. Dan tak lupa pula salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabiullah Habibullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaatnya sangat kita harapkan di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Oke, ini adalah salah satu pertanyaan yang masuk di komentar Babah Fahmi Channel dari Abdul Jailani. Ia menanyakan tentang apa setiap khodam ada bacaan tersebut sebelum menggunakan. Mungkin ini maksudnya sebelum menggunakan atau memerintahkan khodam itu ada bacaannya. Oke, Babah Fahmi akan menjawab dengan apa yang Babah Fahmi pahami saat ini. Oke, sahabat BFC yang BFC hormati, jadi itu adalah salah satu pertanyaan yang masuk di kolom komentar BFC mengenai doa untuk menggunakan khodam yang ada pada diri seseorang, yang mendampingi diri seseorang, baik itu dari leluhur maupun dari amalan atau laku atau tirakat spiritual yang orang tersebut lakukan untuk mendapatkan khodam dari amalannya tersebut atau mendatangkan khodam dari keturunannya. Tapi sebelumnya saya ingin mengulang atau mengingatkan kembali, khodam itu adalah makhluk dari golongan jin atau makhluk halus yang ikut atau menghampiri atau mendampingi seseorang dengan alasan membantu atau menjaga orang yang ia dampingi, atau bisa disebut sebagai tuannya. Tapi pada hakikatnya yang menjaga itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada yang bisa membantu dan menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu hal yang perlu kita ingat bersama-sama agar kita semua tidak keliru dengan apa yang kita hadapi sekarang ini. Dan untuk mengingatkan kembali masalah khodam ini, ada yang dari keturunan dan ada pula yang dari tirakat atau amalan atau laku spiritual. Dan bedanya itu dari turunan, khodamnya tidak bisa diminta atau disuruh, dia hanya mau dengan anak cucu yang ia kehendaki dan memiliki kriteria yang ia mau. Kalau tirakat, ia adalah perlakuan atau ritual yang dilakukan untuk menarik salah satu khodam atau lebih untuk mau dan ikut dengan orang yang melakukan tirakat tersebut. Bisa itu dari zikir atau berziarah ke makam-makam atau puasa dan lain sebagainya.
Dan untuk masalah khodam turunan juga nggak semuanya baik, dan begitu juga dengan yang melakukan tirakat. Maka daripada itu, kitalah sebagai yang diikutinya yang harus bijak dan pintar dalam mengendalikan diri, karena jika tidak maka banyak hal yang tidak baik nantinya yang bisa kita lakukan. Maka daripada itu, ilmu itu tidak berwarna ketika sudah pada diri manusia, sudah pada tangan manusia, baru ia memiliki warna, baik itu hitam ataupun putih. Lalu masalah doa untuk menggunakan khodam atau memerintahkannya, itu menurut pemahaman saya tidak ada jika doa untuk menggunakan khodam. Tapi kalau doa untuk meminta pertolongan dan bantuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti tentu ada, karena kita memohon dan meminta apapun jenisnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada khodam, jin ataupun malaikat ataupun yang lainnya. Itu juga harus sama-sama kita fahami bersama-sama agar kita tidak keliru dengan apa yang kita miliki sekarang ini. Karena sejatinya pada dasarnya ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara memohon, berdoa dengan niat yang bersih, tulus dan ikhlas, Allah akan memberikan apa yang kita minta. Cepat atau lambat itu terserah izin Allah. Masalah khodam itu ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan otomatis bergerak dan membantu. Tapi ingat, itu semua izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, jika sahabat BFC membantu orang yang lagi mengalami sakit dan tidak sembuh, itu artinya Allah belum kasih izin dan belum berjodoh. Jadi semua tidak bisa semau kita. Jika Allah tidak izinkan, maka tidak akan bisa. Dan jika Allah kasih izin, walau hanya sekedar air putih yang diberikan, bisa langsung enakan. Itulah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cukup sekian pembahasan kali ini. Jika saya ada berkata-kata yang salah, saya mohon maaf, itu kelalaian saya sendiri. Dan jika ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.